percayalah ya, pekerjaan itu kayak jodoh sebenarnya. Pekerjaan itu kayak jodoh. Jadi kadang tuh kita juga nggak nyangka dapet aja. Ketika kalau misalnya kerja itu selalu do our best deh. Karena ketika kita do our best, selalu ada jalan untuk membuka opportunity. Ya Allah, nih gue ngapain di sini gitu. Udah, kita ngobrol aja gitu loh. Aku bukan yang galak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro konco, poro sedulur, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, poro konco, The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi, kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendatangi seorang presenter cantik, yaitu presenter SCTV, yaitu Rizka Andalina atau Mbak Rizka Andalina. Kita akan ngobrol, kita akan sinau bareng, dan juga kita akan guyon bersama Rizka Andalina. Tetap di The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi. Langsung kita temui Rizka Andalina. Nah, para konco-poros dulu, seperti yang saya janjikan tadi, ini di sebelah kiri saya ini, kalau Anda melihatnya pasti terpesona, saya saja terpesona ya. Mbak Rizka Andalina, presenter salah satu televisi nasional di Indonesia. Apa kabar Mbak Rizka? Baik. Terima kasih atas waktunya. Mas Fer, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu, kita harus sehat selalu para konco. Meski pandemi belum usai, kita tetap harus optimis bahwasanya pandemi bisa cepat selesai. Betul. Nah, Mbak Rizka, kita pengen ngerepotin nih, kita pengen wawancara sinau bareng dengan Mbak Rizka. Orang pertama kali yang pengen ditanyakan sama Mbak Rizka ini sebenarnya memang dulu awalnya cita-citanya ini jadi presenter TV atau seperti apa sih Mbak Rizka? Sebenarnya iya sih kalau dipikir-pikir. Jadi emang awalnya pengen terjun di bidang media karena waktu itu aku ngerasa aku suka nulis deh, kayaknya aku suka bercerita deh gitu kan. Terus kira-kira pekerjaan yang mirip-mirip itu apa ya? Oh ternyata setelah aku telaah di waktu SMA itu. Oh, jadi sejak SMA udah? Udah, aku udah tahu. Wow. Aku udah tahu aku mau apa gitu. Karena saat itu lagi ramai bahwa jangan sampai kita salah jurusan gitu-gitu kan. Akhirnya karena aku udah tahu aku mau apa, ya udah aku masuk kuliah jurusannya juga jurnalistik, dan dari jurnalistik itu akhirnya pekerjaannya pun ngelamar kerjanya pasti aku di media-media gitu. Kalau nggak TV online kayak gitu. Pertama kali ngelamar di mana dan bekerja di mana? Apa langsung keterima atau gimana? Jadi alhamdulillah banget. Ini juga buat tips nih buat adik-adik ya gitu. Jadi kalau misalnya lagi nulis skripsi, itu kita bisa curi start duluan nih dengan magang-magang gitu di kantor-kantor media. Nah saat itu aku ngelamarnya di Yahoo Indonesia online gitu kan. Nah di situ aku ngelamar masih jadi mahasiswa, jadi masih magang lah, masih magang sambil bikin skripsi. Setahun magang, jadi aku setahun juga tuh magang di Yahoo. Setahun. Yahoo Indonesia tuh berarti banyak orang-orang bahasa bule ya? Tapi tetap kok kan kita medianya tetap Indonesia kan, jadi tetaplah kalau kita disuruh nulis atau apa tuh masih tetap bahasa Indonesia gitu. Nah terus udah kayak gitu setelah setahun aku coba melamar, keterima. Nah jadi itu kita bisa curi start dari kuliah untuk magang di suatu perusahaan. Kalau kita bisa ngasih kinerja yang bagus, biasanya perusahaan mau kan gitu. Jadi kita nggak perlu tuh yang ikut-ikut apa tuh yang kalau rame-rame gitu kan, lamar-lamar gitu. Bursa kerja lah. Bursa kerja. Tuh salah satu tips ya. Jadi kalau pas magang teman-teman atau adik-adik mahasiswa tuh kesempatan itu di situ kita aktif saat magang nanti akan menjadi daya tarik bagi user-user akhirnya dipakai lah seperti Mbak Rizka ini. Tapi memang di Yahoo itu apa sih yang Mbak Rizka kerjakan setiap hari? Jadi dulu itu istilahnya aku kayak konten untuk bikin video-video gitu. Misalnya aku bikin video, dulu tuh kita ada program Techno60, terus kita ada juga program namanya Yahoo OMG. Jadi emang terus kalau lagi ada debat monthly gitu kita bikin, waktu itu lagi pilpres soalnya momennya. Jadi kita juga bikin video review
tentang apa namanya hasil debat seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa, kita timnya kecil banget. Jadi si junior produser ini tuh mengerjakan apapun yang konten lagi dibutuhkan nih gitu. Tapi memang saat itu spesialisasi aku adalah fokusnya video gitu. Jadi konten kreator video ya. Pas banget nih dengan YouTuber seperti sekarang inilah. Iya, ternyata berkembang ya semuanya gitu. Nah, akhirnya ketika habis dari Yahoo, kok memutuskan untuk coba di televisi itu gimana? Nah, jadi kan aku udah tahu tuh dari zaman SMA aku mau ngapain ya kan. Nah, terus pas lagi di Yahoo itu si chief editor aku bilang, "Riz, kamu sekalian aja bawain beritanya gitu kan. Jangan kamu ngedit-ngeditnya doang atau bikin naskahnya doang gitu. Coba sekalian bikin beritanya." Oh gitu ya. Nah, akhirnya aku beberapa kali tuh sambil bawain juga beritanya gitu. Sebenarnya sih kayak Techno60 misalnya itu kayak kita berita dalam 60 detik gadget-gadget ada apa aja gitu kan. Nah, dari situ aku mulai ngerasa kayaknya seru ya dalam dunia presenter ini gitu. Akhirnya intinya kan kalau di Yahoo itu kan aku masih secara online ya. Taulah bagaimana bentuk produksi berita ketika di digital dan TV berbeda gitu. Nah, kayak aku pengen ngerasain deh gimana kalau aku masuk ke media yang tradisionalnya nih, mau bagaimanapun juga kan TV ini konvensional lah ya. Banyak basic yang bisa aku pelajarin juga di situ tentang bagaimana membuat video, membuat paket berita dalam bentuk gambar dan menulis naskahnya. Akhirnya aku masuklah ke TV. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku tetap nih harus coba mempelajari bagaimana basicnya. Kan kalau di digital ya itu versi sekarang ya kan setelah melebur, tapi bagaimanapun juga ketika kita bikin video itu ya kalau kita belajar dari dasarnya basicnya yang di TV itu akan berguna juga gitu pada. Akhirnya masuk di TV mana? Aku sempat jadi reporter di Net TV. Di Net TV. Jadi setelah dari Yahoo, Net TV reporter ya. Nah, itu aku bener-bener tuh belajar tuh bagaimana. Oh, gini ya kita harus bikin paket beritanya seperti ini. Jadi banyak belajarnya lah baru di situ. Nah, dari Net TV itu sendiri hal yang paling berkesan di Net TV menjadi pengalaman tersendiri buat Mbak Rizka. Jadi paling berkesan adalah ketika kita menanti di KPK ya berjam-jam menunggu si narasumber tahanan itu keluar. Kadang suka ngerasa ya Allah nih gue ngapain di sini gitu. Itu berkesan. Tapi itu seninya ya? Itu seninya. Terus juga ya sebenarnya banyak hal lah yang sangat berkesan gitu. Ada lagi misalnya waktu itu lagi ada kecelakaan pesawat AirAsia atau apa gitu yang lagi jatuh. Nah itu kan jadi ada pengalaman juga kita liputan tentang musibah ya. Nah itu juga jadi pengalaman tuh karena kita adalah orang yang akan pertama tahu. Ini ya list nama korbannya kayak gitu-gitu yang ya, semuanya berkesan sih. Tapi di Net TV itu sendiri belum siaran ya? Belum. Nah, para konco beliau belum kelihatan di layar. Jadi cantiknya beliau ini masih kesimpan di tim redaksi doang. Sekarang udah meluas di mana-mana di SCTV dan sebelumnya mungkin di Jawa Pos ya. Iya. Nah, dari Net TV ke Jawa Pos itu gimana? Jadi itu pun juga ada perjalanan. Mungkin ini yang juga perlu diketahui bahwa ya untuk berada di depan layar itu nggak semuanya langsung gitu. Kita tuh pasti ada prosesnya lah. Yang tadi aku di online dulu mempelajari secara oh gini ya dunia kerja di online gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke Net TV. Nah di Net TV itu aku belajar tentang pembuatan berita seperti apa, live report dan gitu-gitunya. Nah barulah aku dapat kesempatan ke Jawa Pos TV. Jadi Jawa Pos TV waktu itu ngelamar presenter atau produser atau masih reporter? Ditawar. Jadi pertama masih kayak reporter. Nah ini pentingnya kita kalau misalnya kerja itu selalu do our best deh. Karena ketika kita do our best, selalu ada jalan untuk membuka opportunity selanjutnya. Jadi ada koneksi lagi dan akhirnya ditawarin, Riz, kok kayak bisa kok nih siaran gitu kan, coba yuk gitu. Akhirnya coba siaran di Jawa Pos TV. Itu pun akhirnya jadi kayak dari yang karena dia ngelihat aku gitu loh. Iya. Karena ngelihat gimana aku, terus ya udah ditawarin untuk kerja di Jawa Pos TV. Gimana sih rasanya pertama kali siaran nongol di TV? Jadi orang pada tahu, tetangga pada tahu cuma. Pertama kali itu aku nongol di Nusantara Kini Pagi. Pengalamannya banyak salah. Karena baca prompter pun
ya karena kan belum pengalaman ya, jadi prompter itu kan tricky sebenarnya. Jadi ada sesuatu hal yang harusnya nggak usah dibaca, terus kebaca gitu misalnya, karena agak dempet-dempet. Beberapa kali diiniin sama produser gitu, salah nih gitu. Cuman ya udah belajar lah, learning by doing pada akhirnya gitu. Terus rasanya gimana ya? Saat itu Jawa Pos TV ini kan TV lokal, cuman emang bisa ditonton lewat TV kabel kan. Nah, jadi mamaku juga bisa nonton gitu di TV kabel ini. Seneng sih bagaimana reaksi mama sama papa gitu, lebih yang videoin gitu. Tadi nonton nih Rizka kayak gitu. Jadi Masuk TV Pak. iya. Jadi kayaknya tuh hampir semua programku tuh penontonnya salah satunya adalah mama papaku sih kayaknya. Supporter pertama tuh orang tua Iya, ya. iya bener banget. Sudah lebih senengnya ke situ sih. Nah, akhirnya masuk ke televisi Surya Cita Televisi ya. SCTV, bagaimana itu ceritanya? Nah, jadi ada momen dimana, aduh aku udah lama nih di Jawa Pos TV gitu kan. Berapa tahun Mbak? Udah aku 5 tahunan, Wow. 5 tahunan lebih lah gitu. Nah terus akhirnya ini juga lucu cerita. Aku main LinkedIn, ada HRD-nya nih gitu kan, ada HRD SCM. Ada email kan biasanya, udahlah kirim aja gitu. Jadi emang lagi aku nggak tahu itu mereka lagi open recruitment atau apa, aku nggak tahu. SCM itu. Karena emang SCM itu tuh suka gitu, dia tuh nggak ada tuh yang buka namanya ya. buka gede-gedean tuh nggak ada gitu. Jadi ya udahlah coba aja gitu kan. Ada email HRD-nya. Nah terus udah kayak gitu, jadilah tiba-tiba 2 minggu kemudian aku beneran dipanggil gitu. Dan Mbak, kita adanya buat SCTV nih, buat Liputan 6, mau gak Mbak gitu kan. Karena HRD yang aku kirim itu tuh dia mengatasnamakan Indosiar. Sampai kan aku tahu kan sebenarnya SCM ini membawahi Indosiar dan sama aja gitu ternyata HRD-nya gitu. Terus adanya SCTV Mbak, mau coba nggak? Ya udah, kenapa nggak kan? Kita coba. Sebulan kemudian udah keterima. Wow. Terus langsung masuk. Ya karena memang udah berpengalaman ya. Terus ternyata tuh emang iris. Sebenarnya kita tuh juga lagi cari orang, karena ternyata beberapa presenter di sana udah ada yang resign lah karena ada urusan macam-macam lah ya. Terus udah gitu butuh pengganti dan ternyata waktunya tepat ya gitu. Jadi percayalah ya, pekerjaan itu kayak jodoh sebenarnya. Pekerjaan itu kayak jodoh. Jadi kadang tuh kita juga nggak nyangka dapet aja ketika waktu dan tempatnya tepat ya terjadilah. Tapi lagi-lagi gunakan opportunity yang ada. Tadi kan saya dari LinkedIn tuh. Nah coba main-main LinkedIn gitu bisa dapat kan email HRD-nya gitu kan. Nah, tuh salah satu inspirasi. Konco juga perlu tahu nih. Saya dulu sempat ngelamar di SCTV tahun 2000-an lah. Itu masuknya minta ampun, susah minta ampun. Tuh Mbak kan, Rizka colek-colek LinkedIn langsung masuk loh. tuh kan jodoh kan Namanya itu jodoh. sebenarnya. Udah disiapkan dari yang di atas. Tuh. Jadi kita jangan berkecil hati ya kalau misalnya emang nggak keterima di satu tempat ini, biasanya emang cocoknya pasti akan ada di tempat yang lebih baik lagi gitu. Terus gimana tuh? Masuk pertama, wah TV besar. Terus apakah sudah langsung siaran atau seperti apa? Oh enggak, hari pertama aku langsung kerja bikin produser langsung ngeproduserin Liputan 6 siang. Jadi aku berpikir kan ketika hari pertama itu adalah oke, perkenalan gitu-gitu kan. Ternyata Rizka langsung ya, kita butuh berita ini nih, edit gitu-gitu. Dan itu bener-bener oh my god. Cuman ya gitu ya. Kalau dunia kerja kita harus hadapi ya apapun itu tantangannya. Terus Gitu. siaran pertama dan di program siang ya? Pertama aku di program Liputan 6 pagi. Jadi aku produseran Liputan 6 siang, tapi aku siarannya tuh di Liputan 6 pagi. Nah, apa nih bedanya siaran dari ke dua TV tadi, Jawa Pos sama CTV, setelah siaran di CTV seperti apa? Makin dikenal pasti lah ya. Iya, ternyata Follower makin banyak lah. ternyata banyak yang nonton ya. Jadi aku tinggal repost gitu. Ternyata yang pasti apa ya bedanya? Ya sebenarnya tentu setiap TV kan punya karakternya sendiri ya gitu. Tapi surprisingly ternyata aku bagaimana cara pembawaanku di Jawa Pos TV itu tuh
beda-beda dikit sama di Liputan 6. Gitu. Meskipun emang di Liputan 6 kita dibuat lebih firm lagi gitu dalam pembawaan. Cuman mereka ternyata juga oke gitu dengan karakter aku yang awal kalau sukanya tuh kalau bawain berita atau siaran tuh aku sukanya tuh yaudah kita ngobrol aja gitu loh. Aku bukan yang galak soalnya. Jutek lah ya. Kalau talk show-nya aku suka nih kayak gini-gini. Dan cuma itu membawakan lah ya, menyampaikan secara ngobrol lah ya. Aku suka gitu dan ternyata mereka bisa nerima karakter itu, cuman emang dibuat lebih look Liputan 6 lagi aja yang lebih firm. Jadi ya bedanya sebenarnya ternyata Betty. Iya. Ini mukanya aja ngawet. Jadi kelihatan masih kayak unyu-unyu. Mas gimana sih Mas rasanya punya istri cantik banget gitu. Pokoknya aku menang banyak deh gitu. Impian ke depan. Jangan jadi ini loh ya, presenter freelance loh ya. Aduh.